Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillahu musalliyan ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur kita sekalian, Mas Ishak dan semua yang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini, termasuk yang mungkin menyimak dari berbagai macam platform akun sosmed yang kita punya ya, Mas Ishak ya. Benar. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi semua urusan kita, dan majelis kita pada pagi hari ini menjadi sebuah majelis yang barokah, yang membawa dan menambah kebaikan dan juga kenikmatan bagi kita dalam beribadah kepada Allah. Hari ini saya sengaja menjadikan momentum beberapa hari menjelang berakhirnya tahun 2022 ini menjadi sebuah momentum untuk melakukan kontemplasi, melakukan perenungan gitu ya Mas Ishak ya, melakukan renungan terhadap selama 1 tahun terakhir ini ada perjalanan, penampilan, persoalan ya, problematika yang seperti apa, yang terutama yang saya mau bahas adalah terkait dengan generasi kita gitu ya. Jadi dalam 1 tahun perjalanan ini bagaimana kemudian kita menyaksikan dan melihat generasi-generasi kita itu situasinya ya, fakta yang melingkupi mereka, apa yang ada pada diri mereka, profil mereka dan seterusnya. Kalau kemudian kita mengakui dengan jujur, dengan kerendahan hati, maka kita memang melihat bahwa rasanya makin kesini begitu ya, kita melihat fenomena yang menyesakkan dada kita ketika kita menyaksikan kualitas generasi kita begitu ya. Jadi kalau sebelumnya dulu kita sudah biasa mendengar anak-anak atau mulai banyak yang kemudian mengalami kehamilan di luar nikah gitu ya. Kemudian mereka mereka banyak yang hamil dulu kemudian sebelum menikah, atau kemudian sudah ada yang mulai berani melakukan aborsi bahkan mungkin beberapa kali begitu kan ya. Ada yang kemudian dulu juga sudah banyak yang kemudian kita mendapati anak-anak kita yang kemudian terjerat narkoba, mereka kecanduan game online begitu ya. Tetapi pada tahun-tahun ini kita menyaksikan lebih banyak lagi jumlahnya, lebih menyesakkan lagi fenomenanya. Kita tidak hanya melihat anak-anak kita itu menyia-nyiakan hidupnya nongkrong seharian di pinggir jalan atau di warung kopi sampai malam, akan mengakhiri begadangnya mengakses konten porno ataukah video ataukah game online itu ketika azan datang. Jadi azan terdengar itu alarm bagi mereka. Ini itu bukan untuk sholat, tetapi itu saatnya berarti pulang untuk tidur ya. Jadi bukan sholat ya. Jadi habis begadang di warung sambil nyari gratisan wifi ya, internet, untuk kemudian mengakses hal-hal yang nggak betul ya. Juga ya ada game online, juga mungkin ada judi online, ada kemudian di situ macam-macam itu. Tapi kemudian ketika adzan subuh itu mereka mendengar itu berarti ini waktunya pulang untuk tidur, dan habis itu seharian tidur di rumahnya begitu kan ya. Ya ndak ngerewangi orang tuanya, ya ndak ibadah, ndak mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugasnya sebagai seorang pemuda. Jadi itu kita mulai menyaksikan seperti itu. Tapi tidak semata-mata yang banyak menghabiskan usia atau potensi dalam kesia-siaan. Kita malah akhir-akhir ini malah mendapati anak-anak kita, generasi kita kok juga malah menjadi pelaku kriminalitas ya. Kalau misalkan di Jogja itu dikenal ada fenomena klitih, Mas. Klitih itu ya memang anak-anak nggak pakai harus ada alasan kenapa kemudian mereka tiba-tiba melukai orang lewat ya. Melukai orang lewat, membunuhnya, menganggapnya sebagai sebuah kejantanan, sebagai sebuah prestasi. Ada kalanya memang dikaitkan dengan mau bergabungnya dia dengan satu geng tertentu, tapi ada kalanya memang hanya namanya ngeliti gitu. Tangannya itu ngeliti, memang iseng saja. Hanya iseng saja. Atau kemudian saya mendapati juga di
di mana itu, di Sumatera, di Medan ada fenomena begal. Begal juga itu para generasi. Mari kita di sini ada semacam apa itu ya? Semacam Iya, gangster. Gangster ya. Surabaya kok jadi tiba-tiba ada gangster begitu ya. Sampai kemudian masuk ke perumahan. Nah, jadi ini ada fenomena mereka menyanyiakan hidupnya dengan beragam aktivitas yang tidak berarti. Ada yang kemudian banyak mulai masuk dalam menjadi pelaku kriminalitas yang ngeri sekali kalau kita lihat. Ya begal, ya keliti, ya tawuran, ya zina, ya aborsi, ya pembunuhan bahkan ya. Padahal masih muda ya. Iya, menjadi bagian dari LGBTQ gitu ya. Yang kemudian yang terakhir itu ada fenomena yang juga memiriskan, itu adalah mental illness dan bunuh diri, Mas Ishak ya. Kita mendapati 3 bulan terakhir saja, ini level pendidikan tinggi mahasiswa itu ada bunuh diri, ada beberapa kasus ya. 2 di kampus swasta di Semarang, lalu ada mahasiswa di Unhas, lalu ada juga di UGM ya. Lalu ada juga sebelumnya itu di Palembang ya. Ada yang macam-macam di situ. Ada yang karena mau balik ke mantan ditolak. Ada yang karena sedang menyelesaikan skripsi, kemudian merasa tertekan. Ada yang masih mahasiswa baru yang katanya mungkin dikaitkan dengan perkuliahan yang padat begitu ya. Jadi akhirnya kan kemudian kita bertanya-tanya, kok anak-anak kita ini, generasi muda kita ini, apa yang sebenarnya kemudian terjadi pada mereka? Kok kemudian mereka menjadi seperti sangat rapuh seperti ini gitu ya. Malah kemudian ada survei yang kemarin dilakukan di bulan Oktober, itu ada Hari Kesehatan Mental gitu ya. Di situ dilakukan sebuah survei oleh Survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. Iya, yang mendapati hasil sangat mencengangkan. Jadi dia mengatakan 1 dari 3 remaja usia 10 sampai 17 tahun itu punya masalah mental dalam 1 tahun terakhir. Masalah mental 10 sampai 17. Jadi 1 dari 3 usia 10 sampai 17. Berarti usia antara anak SD sampai SMA ya. Iya. Itu 1 dari 3 loh. Jadi kalau ada anak 3 datang ke anak antara SD sampai SMA, termasuk ada 3, berarti salah satunya itu ada gangguan mental gitu kan ya. Lalu 1 dari 20 remaja yang usianya sama tadi itu sudah mengalami gangguan mentalnya. Kalau yang tadi memiliki masalah kesehatan mental berarti ada kaitan-kaitan dengan, tapi belum sampai kemudian memiliki masalah yang sampai ada gangguan gitu ya. Nah, banyak yang terbesarnya itu depresi, ada gangguan perilaku, ada kecemasan begitu. Nah, ini kemudian seharusnya gitu ya, kalau kemudian kita kaitkan dengan situasi terbaru kita hari ini yang sedang mengalami bonus demografi, Mas Isan. Kita itu sedang panen jumlah besar generasi usia produktif. Generasi usia produktif, makanya terutama dari generasi Y, X milenial sama Z. X milenial sama Z itu berarti dari seperti saya ini, lalu di bawah saya berarti masih Ishak gini nih ya, milenial ya. Lalu di bawahnya lagi ya. Nah, itu jumlahnya sampai lebih dari 70%. Makanya kalau kemudian kita itu hari ini tuh lihat jalan kemana-mana gitu ya, kita pasti akan menemui situasi banyak sekali orang muda, ya kan? Iya, benar, kita kan pokoknya lihat nang warung ya orang nom-noman gitu kan ya. Di jalan juga di jalan itu ya banyak nom-noman ya. Lihat sekolah, lihat pesantren, nom-noman kami semuanya begitu ya. Termasuk kemudian tawuran-tawuran itu ya nom-noman gitu ya. Yang memenuhi konser-konser, misalkan konser BTS yang jumlahnya kayak begitu jumlahnya. Nom-noman semua itu. Ya itu memang anak-anak muda itu sekarang kita sedang panen, kita di Indonesia ini ya. Produktif sekali ya. Iya. Yang itu jumlahnya mengalahkan jumlah anak-anak bayi, anak-anak kecil yang belum produktif dan orang dewasa. Nah, mestinya kalau kemudian kita bicara generasi muda itu kalau dalam pandangan Islam itu kan jelas itu disampaikan bahwa dia adalah masa kuat yang terapit dalam
terapit oleh dua masa kelemahan, ya kan? Dua masa. Dia satu masa kuat. Jadi manusia itu dalam perjalanannya, di dalam surat Ar-Rum 54 itu dikatakan memang manusia itu dalam perjalanannya itu memang akan menjalani fase pertama anak-anak, itu adalah fase lemah pertama. Lalu dia akan tumbuh semakin kuat. Jadi dia masuk dalam fase kedua, itu masa kuat, itu masa pemuda, masa mudanya. Nanti dia kemudian ini enggak akan berlangsung selamanya. Nanti kemudian dia akan melemah kembali, dan itu adalah masa tua. Jadi masa muda ini adalah masa optimal, masa emasnya seorang manusia, kan gitu kan ya? Harusnya kan kemudian dia ada dalam kondisi yang paling kuat, gak mudah menyerah. Prima ya. Dia justru yang paling bersemangat, bukan yang cemen gitu kan ya. Yang kemudian fight, yang fisiknya juga tangguh, semangatnya tangguh, indera-inderanya itu juga dalam keadaan dalam ketajaman yang luar biasa, kan seharusnya seperti itu. Apalagi kemudian kita mendapati sebuah fakta bahwa hari ini kita bonus, kita memiliki jumlah mereka itu jauh lebih besar daripada jumlah orang-orang yang ada dalam ketergantungan di dua fase yang lemah itu, anak-anak maupun orang tua atau lansia. Jadi harusnya kemudian kita berpikir, seandainya kemudian jumlah besar itu adalah terdiri dari generasi-generasi yang kuat, maka itu akan menjadi sebuah potensi yang luar biasa, kan begitu ya. Tetapi sebaliknya, kalau sampai jumlah besar itu isinya itu generasi sampah, generasi lemah, generasi strawberry, yang nyerahan gitu ya, yang jadi beban negara karena pesakitan, karena misalkan karena banyak melakukan menjadi pelaku kriminalitas, kan miris sekali. Ya, tambah jadi rusak, kan begitu kan ya. Sehingga harusnya fokus kita itu adalah memastikan, ini menjadi kewajiban kita memastikan bahwa anak-anak kita, generasi muda ini itu benar-benar terbangun profil hebatnya. Nah, kita hebatkan profilnya, dan kemudian mereka itu harus kita siapkan untuk kemudian menjadi pemimpin dari peradaban ini di masa datang. Bahkan mereka yang kemudian akan menghebatkan peradaban yang kita bangun, karena memang mereka ini orang-orang yang sedang ada dalam potensi terhebatnya gitu. Kalau kemudian kita berkaca pada perjalanan sejarah peradaban dunia manapun, ya kita akan menemukan para pemuda itu memang pencetaknya. Mau masa Rasul ya, mau masa Rasul, kita mengenal sahabat-sahabat sekeliling beliau itu para pemuda semua, anak-anak muda semua, begitu kan ya. Ada Ali bin Abi Thalib yang itu dikenal sebagai pintu dari ilmu, pintu ilmu, anak Madinatul Ilmu, Aliun Babua kalau Rasul mengatakan begitu. Ada Anas bin Malik yang juga luar biasa membersamai Rasul, menjadi melakukan khidmah kepada beliau sehingga banyak menyampaikan hadis-hadis yang itu bahkan sifatnya privacy, karena sifatnya ada di kehidupan pribadi Rasul, karena beliau bersamai sejak kecil, kan begitu ya. Dan beliau juga diberikan umur yang sangat panjang, sehingga kemudian itu sangat membantu kita. Ada Zaid bin Thabit, Katibur Rasul, ada Mus'ab bin Umair, pemuda yang luar biasa, kaya raya, tampan, sangat harum gitu, yang kemudian menjadi mukri'ur Rasul pertama di Madinah, kan gitu kan ya, yang akhirnya berhasil menyiapkan Madinah itu dalam waktu 1 tahun saja. Kemudian Islam sudah menjadi perbincangan di semua pintu, dan mereka bersiap menyambut kedatangan Rasul sebagai pemimpin mereka. Nah ini itu di masa Rasul. Tapi kemudian kita juga menemukan tadi Mas Ishak sebelum masuk ke Fajar Syiar kita ini tadi, sebelum kita masuk ke dalam talk show hari ini, kan tadi sempat menceritakan kisahnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu juga pemuda yang menghabiskan 16 tahun hidupnya itu keliling ya dari Asia, Afrika, mengambil riwayat itu dari lebih dari 1000 perawi begitu kan ya. Kemudian mengumpulkan bahkan ratusan ribu, bahkan ada yang mengatakan sampai 1 juta itu hadis yang macam-macam, lalu kemudian diperas oleh beliau sampai kemudian bisa mewariskan kepada kita Sahih Bukhari gitu ya. Itu pemuda gitu loh. Ya pemuda itu ya kayak gitu kan ya. Bukan yang rebahan, bukan yang cuman mental lemah. Iya, kemudian diputuskan pacarnya sudah langsung bunuh diri, enggak dibelikan HP, membunuh orang tuanya, itu bukan tugasnya pemuda begitu. Bukan sad boy ya. Bukan. Nah, yang sekarang ini akhir tahun kita mengenal ada Fajar sad boy ya. Jadi jadi enggak seperti itu. Kita justru harus mencegah anak-anak kita itu
profil mereka yang sebenarnya hebat itu kemudian dilemahkan, dirusak, atau kemudian tersia-siakan potensinya. Nah, bagaimana caranya kan gitu kan ya? Itu yang kemudian ingin saya mau sampaikan ke seluruh dulur Victor dan siapapun yang menyimak perbincangan kita hari ini, supaya kemudian ini menjadi agenda bersama. Kalau kemudian kita menginginkan menguatkan generasi, ada sebuah penjelasan dan ibarat yang sangat bagus ya, perumpamaan yang sangat bagus yang kemudian disampaikan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 24-25 ya. Ketika Allah memberikan sebuah perumpamaan bagaimana sebuah kalimah thayyibah itu ya, itu kemudian bisa menghasilkan bangunan pohon yang luar biasa, kuat, kokoh dan bagus. Kalimat thayyibah itu ya. Nah, ini yang Allah berfirman di dalam surat Ibrahim 24:25 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin, kan gitu kan ya. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan dari kalimat yang baik itu adalah kasajarah thayyibah, seperti pohon yang baik. Jadi di situ memang Allah menyampaikan ada kalimat yang baik, ada pohon yang baik. Kualitas pohon yang baik itu yang seperti apa? Asluha tsabitun, akarnya itu kuat, mencengkeram bumi gitu ya. Kemudian far'uha fis sama, dan bangunan pohonnya, rantingnya, dahannya, cabangnya, badan pohonnya itu kemudian tumbuh menjulang ke atas, ke langit dengan kuatnya, dengan kokohnya, kan begitu kan ya. Hingga kemudian dia tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Yang pohon ini ketika dia itu tumbuh sehat, bagus gitu ya, kuat itu ya, selain dia itu bisa menjadi mungkin naungan orang-orang yang berteduh, tapi dia juga bisa memberikan buahnya itu setiap waktu, setiap musim dengan izin dari Tuhannya. Jadi di sini Allah menginginkan wa yadribullah al-amsal linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ini itu dibuat oleh Allah, permisalan ini itu, perumpamaan ini itu agar manusia kemudian mengambil pelajaran, agar manusia itu selalu ingat. Nah, kalau kemudian kita mengambil pelajaran dari penjelasan Allah tentang bagaimana bangunan pohon yang kokoh gitu, yang kuat, yang dia itu bermanfaat ya, yang dia itu tidak mudah roboh ketika ditiup angin kan gitu ya, yang dia itu kemudian tidak sia-sia atau tidak ada manfaatnya, tetapi dia itu justru sangat bermanfaat, bahkan buahnya itu bisa dinikmati setiap musim, nggak pakai nunggu kadang-kadang libur, kadang-kadang nah itu terus seperti itu, sekualitas itu. Maka sebenarnya yang kita inginkan dari kualitas anak-anak kita kan juga seperti itu. Jadi mereka itu adalah anak-anak yang kalau tampilannya ya, kita inginkan mereka itu anak-anak yang taat pada Tuhannya. Jadi dia rajin ibadah. Dia dengan orang tuanya, dia juga anak yang berbakti, yang santun, yang dia itu memenuhi hak orang tuanya. Kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat yang baik, misalnya begitu. Dia juga kalau kemudian menemui kesulitan-kesulitan, apakah itu ketika kuliah, apakah itu ketika dalam dunia kerja, dia tidak mudah menyerah gitu ya. Kita juga melihat dia itu anak yang bisa menjaga diri, menjaga ifahnya, nggak kemudian jatuh terjerumus kepada pergaulan yang rusak, atau kemudian mengantarkan mereka pada melakukan aktivitas yang merusak akalnya karena khamr, karena narkoba misalnya. Jadi yang itu kemudian kita ibaratnya itu adalah buah dari pohon. Yang kita inginkan kualitas bagus seperti itu tuh ada pada setiap musim, setiap masa. Mau dia itu sekarang sedang ada di pondok, sehingga dia kemudian kalau di pondok itu terbiasa sholat malam, terbiasa murojaah, terbiasa kemudian menambah hafalan sekian juz, terbiasa kemudian dia melakukan kalimat-kalimat yang sifatnya amar ma'ruf nahi munkar misalnya begitu. Maka ketika dia pulang pun sama, itu namanya setiap musim. Oh, terbawa gitu ya. Iya, mau dia di sekolah, mau dia di rumah, mau dia sekarang masih pelajar, santri, atau ketika nanti dia sudah dewasa, sudah kerja, sudah rumah tangga, dimanapun dia berada, dekat dengan orang tua atau sedang luar kota, dia harus menuntut ilmu dan seterusnya. Tampilan itu tadi tetap ada, gitu loh. Nah, itu artinya karakter yang ada pada setiap keadaan, bukan kemudian
nek dekat orang tuanya kelihatannya baik, begitu di luar liar gitu ya. Di dalam pondok kelihatan kemarin itu santun, begitu di luar jelalatan dakar koran. Enggak gitu. Tetapi benar-benar itu adalah sebuah tampilan karakter yang itu menjadi buah dari pohon kepribadian tadi, itu adalah yang sifatnya itu ada langgeng terus. Nah, dari mana buah itu tuh muncul? Ya buah tadi itu tidak akan ada kecuali dia ada dihasilkan oleh pohon yang kuat tadi. Pohon yang kuat tadi kalau Allah berikan perumpamaan tadi kan, dahan yang tinggi, yang kokoh itu tuh berawalnya itu dari mana? Itu dari akarnya, akar yang menghujam ke tanah. Nah, apakah itu? Jadi kalau kemudian kita telusuri, kenapa anak kita itu kemudian mau sholat? Kenapa dia itu melakukan birrul walidain? Kenapa kemudian dia itu menjaga kalimatnya? Kenapa dia tidak mau zina? Kenapa dia tidak minum khamr? Ya itu karena dia memiliki prinsip dalam menjalani hidup. Hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Setiap episode perjalanan hidup saya harus menjalaninya sesuai dengan tuntunan dari Allah. Nah, tuntunan dari Allah, syariat Allah tadi berbicara begitu. Ada kewajiban sholat, ada kewajiban menuntut ilmu, ada kewajiban untuk kemudian taat pada orang tua ketika itu kalimatnya benar, kan begitu kan ya. Ada perintah untuk tidak mudah menyerah, ada namanya ada perintah untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat utama, yaitu akhlakul karimah, kan begitu. Nah, jadi itu adalah berarti batangnya gitu loh, Mas Ishak ya. Pemahaman dia tentang bagaimana menjalani hidup sesuai dengan tuntunan dari Allah, lalu kemudian mengikat kecenderungan dan hawa nafsunya, itu adalah pohonnya. Nah, pohon ini tuh kesadaran kayak gini lahir dari mana? Dari akidah Islam. Dari sebuah kesadaran bahwa ya kenapa kok saya harus taat pada syariat Allah? Ya karena saya adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, kan begitu kan ya. Yang Allah itu Al-Khaliq Al-Mudabbir, yang menciptakan saya, yang kemudian mengatur semua alam semesta dan kehidupan ini. Itulah misi penciptaan saya. Nah, akidah ini kalau kemudian mau diperas lagi, dari mana akidah ini? Itu awal mulanya dari tauhidullah. Mentauhidkan Allah. Dari kita itu melakukan ikrar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan awal dari kesadaran bahwa siapa sih sebenarnya menjamin rezeki kita? Oh, ar-rizqu biyadillah wahda, kan gitu kan ya. Allah al-muhyi al-mumit, berarti siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan? Oh, yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah. Itu sehingga kemudian ketika misalkan dia itu dalam keadaan wajib berangkat untuk berjuang, apakah jihad atau wajib militer gitu, misalnya begitu ya. Dia paham itu bukan kemudian maknanya adalah oh pasti saya mati, kan begitu. Kalau pasti saya mati, kenapa? Karena al-muhyi al-mumit adalah Allah. Maka dia, tampilan seorang mukmin itu tadi memang tidak akan takut mati. Mati itu dia pahami, tidak bisa diajukan, tidak bisa dimundurkan. Tetap ya. Dia juga nggak akan ditanya kenapa kamu bisa mati, nggak mungkin. Tetapi yang akan ditanya itu adalah ketika kamu mati dalam keadaan bagaimana. Jadi kan akhirnya kan dia menjalani hidup itu dengan konsep yang jelas. Ini adalah awal dari kekuatannya. Konsep Allah sebagai sandaran dari segala sesuatu, kekuatan apapun. Orang tua yang meninggal, dia tetap tahu bahwa bukan berarti ketika orang tua saya meninggal, yang itu artinya berarti saya tidak mendapatkan nafkah dari orang tua karena sudah tidak ada gaji lagi. Itu berarti saya pasti nggak bisa makan. Enggak. Karena Allah itu ar-Razik, bukan karena orang tua saya. Kan begitu kan dia. Sehingga kalau kemudian saya sandarani kepada Allah, Allah itu tidak akan mati, tidak ada matinya. Dan Allah tidak punya keterbatasan ketika mau ngasih rezeki kepada hambanya, tidak ada keterbatasan. Tapi di situ ada kewajiban saya untuk ikhtiar, sudah di situ saja. Maka dia juga nggak akan menjadi orang yang mudah putus asa ketika menghadapi situasi misalnya kesulitan ekonomi. Nggak mudah-mudah ambil keputusan, wah saya kalau gitu tak jual diri saja, bayar kuliah ini susah gitu. Tapi dia akan bertahan. Dia kemudian juga tidak akan terpengaruh untuk bermudah-mudah ngambil judi online hari ini tuh. Karena itu dijanjikan seperti itu ya. Pinjol itu juga gitu. Yang ribawi hari ini kan menjadi fenomena yang kemudian anak-anak muda makan mulai mengambilnya begitu ya. Jadi akidah tadi akan membuat dia punya sandaran tempat dia menyandarkan segala sesuatu, harapan, kesulitan, dia punya keinginan atau kebutuhan yang kemudian berharap bisa dipenuhi itu kepada kekuatan yang sumber dari segala sumber kekuatan. Nggak ada habis ya kan, berarti kan. Iya benar. Itulah mengapa kemudian kita menemukan contoh-contoh. Coba kalau Mas Ishak lihat fenomena saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah gitu ya. Mereka sebenarnya dalam keadaan, saya kemarin lihat video itu ada seorang ibu dengan 7 anak yatim, lalu didatangi oleh seseorang yang mengaku dari kayak lembaga untuk
Amal gitu. lembaga amal untuk menjamin anak yatim gitu ya. Dia mau minta sumbangan gitu kepada si ibu ini gitu ya, ibu pengungsi ini. Lalu dia katakan bahwa ini untuk membantu anak-anak yatim. Ibu tadi, ya insya Allah saya akan bantu. Anda punya berapa nanti gitu? Saya ada harta, saya punya 1 dinar, simpanan 1 dinar. Apakah Anda punya uang yang lain? Itu satu-satunya yang saya punya gitu ya. Satu-satunya yang saya punya. Kalau kemudian Anda berikan itu kepada kami, lalu nanti Anda bagaimana? Loh, jangan khawatir. Saya tahu itu pasti sangat akan bermanfaat untuk anak-anak yatim tersebut. Saya hari ini, meskipun saya tidak punya uang itu, saya kan masih punya tempat tinggal. Nanti saya tunjukkan di belakang bahwa ternyata tempat tinggal ini juga sangat menyedihkan sebenarnya. Tapi beliau itu merasa sanggup bahwa kalau kemudian Anda kasihkan uang ini, ditanya oleh si yang minta sumbangan itu tadi. Lalu Anda bagaimana hidup? Loh, Anda tidak tahu. Ketika kemudian saya memberikan ini untuk kemudian Anda pakai untuk membantu anak-anak yatim tadi, kita tidak tahu apakah kemudian Allah itu akan mengembalikan kepada saya dalam 10 kali lipatnya atau bagaimana begitu ya. Jadi ada keyakinan kayak begini ini itu kalau bukan karena iman kepada Allah sebagai Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang memudahkan urusan, tidak akan bisa gitu loh. Langsung sudah putus dia kan begitu kan ya. Nah, ketika kemudian ternyata ini hanya semacam menguji saja, lalu si orang yang minta sumbangan tadi mengatakan, ini saya terima, jadi kan diambilkan uang 1 dinarnya tadi, dan ini uang untuk ibu, ternyata dikembalikan berlipat-lipat, dan dia katakan 4 anak dari anak ibu sudah kami jamin sampai pendidikan sekolahnya sampai usia 17 tahun. Masya Allah. Jadi kemudian dia baru, kalau memang ini uang ini untuk saya yang diberikan, apakah ini berarti boleh saya pakai untuk kami mau nyewa rumah yang ada listriknya? Sebenarnya beliau itu punya kebutuhan, rumahnya itu bocor, kehujanan, kedinginan, nggak ada listriknya. Tapi pada saat itu punya mental seperti apa? Cukup, Allah akan memudahkan urusan kami kan gitu kan ya. Dan dia sanggup menolong, itu karena ada iman gitu loh. Demikian pula ketika misalkan kita menemukan, misalkan mundur lagi ke zamannya Rasul ketika masa perang Khandaq ya, itu kan sahabat itu dalam keadaan genting itu di luar itu diserbu musuh sekutu, di dalam juga ada pengkhianat gitu ya. Mereka harus membuat sebuah parit yang itu lebarnya itu 3 meter, dalamnya itu juga harus sampai kemudian tidak memungkinkan kuda itu lewat lagi. Nah, dan di sana itu kan batu gitu kan ya. Kalau kita melihat orang-orang bangun rumah di sana itu kan harus pakai peledak gitu. Nah ini kan mereka menggalinya ya. Situasi berat seperti itu, ketika kemudian mereka ketemu dengan batu yang tidak bisa dipecahkan, malah kemudian mereka bertanya, ya Rasul, nanti mana yang akan kita taklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel apa Rom, apa kota Roma, kan gitu kan ya. Lalu dijawab oleh Rasul. Jadi di situ itu kan hadis tentang bisyarah tentang akan dibebaskan Konstantinopel pada saat di mana para sahabat itu bukan dalam keadaan dia jadi negara adidaya, dia yang punya kepikiran enggak begitu. Tetapi ketika kemudian mereka itu yakin pernah mendengar Allah memberikan kabar gembira melalui lisan Rasulnya, mereka akan memenangkan. Pada situasi hari ini kan berat gitu loh. Perang kan? Iya, jadi itu mereka juga kepayahan, bahkan ditertawakan oleh orang-orang Yahudi yang munafik ada di situ kan. Jadi itu karena apa? Karena iman. Makanya kita juga bisa melihat banyak fenomena anak-anak Palestina misalkan rumahnya hancur tapi dia di bawahnya itu masih tetap sholat. Itu karena bayangkan ada keimanan di situ. Kalau orang itu tidak punya Allah, dia tidak yakin ada akhirat, ada hisab, ada yaumul ba'ats gitu ya, akan ada pertanggungjawaban. Ketika dia hari ini menghadapi situasi ditolimi, mungkin dia sudah putus asa, memilih bunuh diri. Ketika kemudian dia misalnya diberi ujian sakit, dan kalau dia tuh tidak kemudian yakin bahwa ada surga bagi orang-orang sabar yang ketika diuji oleh Allah, maka seolah-olah tidak ada harapan lagi. Mungkin dia akan milih mati kan begitu kan ya. Tetapi karena akidah inilah itu menjadi kekuatan pertama. Itu saya ingin tekankan sekali. Makanya saya panjangkan itu. Karena rahasia utama kekuatan anak-anak kita itu adalah akidahnya. Berikutnya akan menguatkan. Oh ya baiklah, kita harus jeda dulu ya. Baik dulu, menarik sekali ini tadi pembahasannya mengenai menguatkan akidah ya, agar keimanan generasi kita luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan dulu setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar El Victor. Yang selalu bikin kita hanyalah satu, yang selalu bikin cinta hanya El Victor.
baik Dulur Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita dengan guru kita Ustazah Faiza Rosida, Master Kedokteran Tropis. Baik Ustazah, kita lanjutkan, silakan. Ya, jadi itu yang pertama. Maka jangan pernah main-main, ya, jangan pernah main-main dengan akidah ini. Jangan pernah malah merobohkan akidah yang seharusnya kita kuatkan pada anak kita, kemudian malah kita rusak gitu. Dengan cara bagaimana? Harusnya kan kemudian yang kita lakukan itu, kalau kita ingin anak-anak kita itu kuat, ya kita kokohkan akidahnya, keyakinan dia bahwa dia itu adalah hamba Allah, kan begitu kan ya. Dan ibadah itu adalah dengan cara menjalankan seluruh episode hidupnya sesuai dengan aturan Allah. Kita dekatkan dengan syariatnya. Hari ini itu mau disadari atau tidak, kita sedang bahkan melakukan pelemahan kepada anak-anak kita. Melakukan pelemahan yang pertama yang itu sangat tidak layak dan itu fatal kita lakukan itu adalah kita melemahkan akidah mereka dengan menyampaikan atau menginfiltrasikan pemahaman-pemahaman rusak yang menjadikan semua agama itu sama, semua agama itu baik. Jadi akhirnya ini ada satu pengalaman langsung ini Mas Ishak ya. Saya pernah pada waktu di satu forum sharing begitu dengan tokoh muslimah di satu kota di Sumatera gitu ya. Ada kemudian dosen, seorang profesor waktu itu yang kemudian memberikan sharingnya begitu. Jadi dia ngajar satu mata kuliah tertentu yang kemudian dia mengajarkan kepada mahasiswanya itu bahwa semua agama itu sama ya? Semua agama itu baik ya. Dan tidak dia sangka gitu ya. Kemudian ada mahasiswanya itu pada waktu dia ngisi kuliah itu kemudian ngacung lalu dia menyampaikan, saya mendengarkan kuliah ibu yang mengatakan semua agama sama, semua agama itu baik ya. Maka saya sudah 2 minggu ini murtad. Saya sudah pindah jadi sudah nggak jadi muslim, jadi pindah agama lain. Toh kata ibu kan sebenarnya semua agama sama. Nah, jadi jangan main-main dengan kalimat itu. Dan itu memang bukan membangun dan menguatkan akidah anak kita. Salah itu. Walaupun tujuannya untuk toleransi. Lah itu nanti yang harus kita lakukan itu mengokohkan akidah mereka. Memang kita diminta untuk mengajarkan inna dina inda wal Islam. Bagaimana dia kemudian bisa yakin bahwa saya itu harus taat menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah kalau saya tidak yakin bahwa Allah itu memang ada, bahwa memang Allah itu benar yang menciptakan saya dan alam semesta, bahwa Allah itu yang kemudian memang Al-Khaliq dan juga Al-Mudabbir menurunkan tuntunan syariahnya, dan syariah itu pasti benar kan, dia dari Zat yang Maha benar. Kalau kemudian itu malah kita goyang, ya Tuhan itu sebenarnya sama, namanya saja beda-beda. Jadi di langit itu ya ada surga versi A, B, C atau bagaimana, itu melemahkan, membuat anak bingung begitu, tambah tambah membingungkan. Nah, hari ini itu kita melakukan itu. Sudah begitu, yang menguatkan kedua dari anak kita kan sebenarnya kokohnya mereka itu meyakini bahwa saya itu harus hidup sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Tuhan saya, oleh Allah, kan begitu kan. Kalau seorang muslim berarti dia harus kokoh, saya menjalani hidup sesuai dengan tuntunan syariah. Itu pun kemudian ternyata malah kita lemahkan. Kita malah mengatakan bahwa jangan fanatik kan gitu kan ya. Ketika anak itu belajar syariah malah kemudian kita seolah-olah radikalkan dia, kita stigmatisasi, kita katakan itu justru ekstremis atau itu radikal ya. Dunia nggak butuh penghafal Quran, itu untuk mengomentari para penghafal Quran gitu. Ciri-ciri teroris adalah yang dia salat malam dan berbahasa Arab loh. Ini kan malah melemahkan generasi. Kalau kemudian kita ingin menguatkan anak kita, pemahaman dia tentang syariah itu bagus, maka itu akan mencegah dia dari jatuh kepada melakukan keharaman karena ketidaktahuan. Kalau dia tuh ngerti bagaimana bergaul dengan benar, dan dia nggak perlu kesasar hamil dulu baru tahu bahwa itu salah, bahwa itu rusak. Kalau dia tuh mengerti bahwa di dalam Islam itu yang namanya homoseksual, liwat itu adalah sebuah perbuatan fahisyah yang keji, dia tidak perlu sudah kadung kesasar dulu baru kemudian sadar bahwa itu salah, gitu kan ya. Jadi justru dekatnya mereka kepada syariah itu sebenarnya adalah kebaikan, gitu loh. Jangan malah dijauhkan, jangan malah dikriminalisasi, dibikin seolah-olah salah. Itu malah salah, gitu ya. Jangan dekat-dekat teroris bibit teroris loh. Itu kan statement kan kita dengar, jadi justru malah membahayakan. Diajarkan bahwa nggak apa-apa jadi LGBT itu, jangan kemudian kriminalisasi atau diskriminasi. Kenapa? Karena itu hak asasi manusia. Padahal kemudian kalau di dalam
Islam itu memang diberikan tuntunan hidup itu ya begini gitu loh. Hak itu Allah berikan, tapi bukan kamu yang kemudian ngeramesi dewe. Hakku itu adalah diberi kebebasan bicara, kebebasan berperilaku, kebebasan beragama, sebagaimana asasi manusia. Kalau dalam Islam hak syar'i yang diberikan oleh Allah, hak hidup ada. Hak kalau berbicara, falyakul khairan aw liyasmut, ngomong apa saja boleh, pokoknya baik. Kalau nggak bisa diem aja, lebih baik, kan gitu kan ya. Kalau kemudian aktivitas menyakiti orang, menyakiti tanpa alasan yang hak, ada kisosnya kan begitu. Jadi nggak seenak ide, seenak ide hak asasi nanti keliti bakal hak asasi nanti kan gitu kan ya. Jadi itu adalah sebuah serangan begitu. Jangan kemudian malah membuat anak-anak kita malah takut pada syariah, jangan itu. Termasuk jangan menyelewengkan syariahnya sendiri. Misalkan begini, saya barusan membaca Mas Ishak, ada buku judulnya itu Fikih Seksualitas dalam Islam. Yang nulis ya juga guru besar dari kampus Islam. Saya baca dari awal sampai akhir itu, isinya itu adalah berusaha mengajarkan kepada anak-anak kita tentang tidak apa-apa jadi LGBT itu. Tidak apa-apa. Di situ misalkan contoh realnya ya, ada kalimat homoseksual itu tidak sama dengan kaum Sodom gitu ya. Jadi dia mulai agak membenarkan ya. Dia mulai membuat sebuah batasan yang tidak jelas gitu. Kalau Sodom itu adalah para pelaku para pelaku seksual di jalur belakang. Itu nggak harus homoseksual. Itu juga bisa loh pasangan suami istri. Itu loh juga bisa orang-orang heteroseksual yang punya orientasi ya laki ya perempuan. Itu juga biseksual kan begitu. Nah, padahal kan kalau kemudian kita berikan tuntunannya Islam, kita buka tuntunan Islam, ya sudah jelas. Memang mau pelakunya itu suami istri, kalau sodomi ya haram. Iya. Kan gitu kan ya. Mau dia itu seorang biseksual, biseksual sudah jelas itu. Kok bisa ACDC begitu? Haram jelas, kan begitu kan ya. Mau homoseksual juga haram, persis malah seperti kaum Lut. Kenapa kok kemudian Anda malah menuliskan sesuatu yang itu membuat kalau ada generasi muda kita itu membaca, Anda ajarkan itu kan malah membingungkan seolah-olah oh ternyata nggak apa-apa kok, beda, itu bukan kaum Lut, itu bukan liwat loh, itu kan hanya homoseksual, hanya orientasi seksual. Lalu di situ ada dalil-dalil, tidak ada keterangan jelas bahwa orientasi seksual dalam Islam itu wajib kepada lawan jenis, tidak ada. Lalu diperkenalkan yang namanya istilah orientasi seksual itu ada yang sifatnya itu alami, ada yang itu dibuat-buat gitu. Dibuat-buat itu yang haram itu boleh dikatakan itu yang mungkin dibuat-buat gitu. Tapi kemudian yang alami karena bentukan lingkungan, karena itu enggak apa-apa. Toh di dalam Islam enggak ada itu dalil-dalil mengatakan harus begini. Nah, kayak begini nih loh. Lisan-lisan dari orang-orang yang sebenarnya kita tunggu untuk menguatkan generasi ini malah melemahkan. Anda itu punya titel, Anda punya ilmu, Anda punya kesempatan didengar, itu pakailah untuk menguatkan umat generasi ini. Mana ada sih anak zina itu gara-gara taat syariah? Kenapa kemudian solusinya itu adalah justru moderatkan mereka, jangan kemudian bolehkan mereka itu taat pada syariah kafah. Programnya yang diharuskan akhirnya moderasi beragama. Apakah anak-anak tawuran, begal, keliti itu gara-gara mereka itu melaksanakan syariah? Ya enggak toh. Iya. Kenapa kemudian justru yang Anda banyak ungkap, Anda banyak rekomendasikan itu adalah hal-hal yang rubah syariahnya, moderatkan. Gak ada, mereka itu menjadi pecandu narkoba, menjadi LGBT, menjadi pelaku free seksual itu justru karena mereka tidak kenal hidup dengan syariah. Jadi jangan malah jauhkan mereka dari syariah dengan mengatakan itu justru radikal kalau mereka mendekat pada syariah, dan juga jangan otak-atik syariah yang sudah benar dengan mengatakan itu sebagai sumber terorisme atau radikalisme. Itu yang akan menguatkan generasi gitu loh. Saya ingin menekankan itu yang menguatkan generasi. Kita itu mau nyari solusi kemana lagi kalau kemudian kita malah buang tuntunan dari wahyu, kan begitu kan. Jadi itu yang berikutnya nanti kita pasti membutuhkan untuk menguatkan anak-anak kita, mungkin yang terakhir ya, karena keterbatasan waktu ya Mas Ishak ya. Tentu saja peran semua penanggung jawab pendidikan generasi itu harus dioptimalkan, mulai dari rumah ya. Rumah tangga Muslim itu wajib menjadi tempat kokoh untuk menyemai benih awal dan membentuk bangunan awal kepribadian anak-anak Muslim, generasi Muslim kita. Rumah yang kuat, yang sakinah mawaddah warahmah, yang tangguh, dan itu pasti berawal dari mengembalikan peran para bapak ya. Mas Ishak pada
beberapa kesempatan yang lalu kita membahas Peran ayah ya. ketika ayah itu ditetapkan sebagai qawwam, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, itu artinya dia pemegang tanggung jawab terbesar. Ya, jadi kembalikan, jangan sampai fatherless, jangan sampai anak itu sebenarnya punya bapak, tapi dia seperti yatim karena bapaknya tidak pernah terlibat dalam pembinaan anak-anaknya. Ibu juga gitu, kembalilah kepada jangan menjadikan bapak itu sebagai musuh atau pesaing yang kemudian membuat kita gegeran antara saya mau domestik itu harus dilakukan bersama-sama, nanti cari uang bersama-sama. Nanti kalau kemudian capek karena nyari uang bersama-sama, akhirnya sama-sama nggak mau ngeramut anaknya, gitu loh. Kita itu bukan apa namanya ya, kemuliaan kita itu bukan ditentukan pada sisi siapa pemimpin rumah tangga, siapa ibu rumah tangga, tidak, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Mau jadi rakyat, mau jadi pemimpin, kalau sama-sama takwa, sama-sama mulia. Mau jadi bapak, jadi ibu, suami, istri, kalau sama-sama takwa, mulia, maka buka di situ, buka tuntunan syariah di situ, maka akan kita temukan bahwa ada pembagian tanggung jawab yang sangat harmonis begitu loh di dalam rumah tangga Islam itu. Ibu itu al-ummarbatul bait ya. Jadi itu juga jangan diabaikan. Lalu yang terakhir, apa yang bisa untuk menguatkan anak-anak kita, mereka pasti butuh situasi yang kondusif dan apa namanya yang akan menguatkan mereka untuk tumbuh kembangnya, yaitu suasana di tengah-tengah masyarakat yang itu terjaga dari hal yang merusak. Maka kalau dalam Islam itu ada namanya aktivitas yang diwajibkan oleh di tengah-tengah masyarakat harus ada, adalah amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah. Jadi kayak begini detik ini memang harus ada, dan jangan kemudian ketika orang itu menyerukan kembalilah kepada syariah, karena di situ tuh tuntunan itu ada, di situ tuh solusi yang kita cari. Jangan dikriminalisasi. Dan yang berikutnya tentu saja pelaksanaan kebijakan yang tepat, yang kondusif untuk anak-anak kita, sehingga keluarga juga jadi kuat, ekonominya kuat, kurikulum di sekolah itu juga benar, menghasilkan anak-anak yang berkebudayaan Islam. Kalau hari ini meskipun kita tuh nyuolkan anak sampai belasan tahun, puluhan tahun, sampai level pendidikan tinggi, dia lulus cum laude dalam sistem evaluasi sistem pendidikan kita, mau dia itu ketika lulus itu tadi itu sudah zina puluhan kali, selama dia kuliah juga tidak akan menjadi persoalan. Bahkan ada dosen atau kemudian ada guru besar yang dia itu seorang LGBT pun juga tidak akan menjadi masalah gitu loh ya. Jadi bayangkan kemudian saya sudah nyekolahkan anak sampai kuliah, ternyata kemudian pengajar. Si anak pun juga tidak menjadi standar outputnya itu adalah Anda itu harus sudah ngerti bahwa sholat 5 waktu itu kalau Anda muslim itu ya wajib gitu loh. Anda itu harus mengenal Tuhanmu, Anda itu kemudian harus ngerti menjalani hidup itu halal haram, itu tidak ada. Yang ada itu yang jadi ukuran penilaian itu kan adalah bahwa Anda lulus semakin cepat semakin bagus, IPK-nya tinggi semakin bagus, segera kemudian terserap oleh dunia kerja, dan tepat sesuai dengan link match-nya itu, itu nanti berpengaruh kepada nilai kampusnya. Nah, ini loh yang kemudian bayangkan kalau seperti itu lah, kita bisa kehilangan banyak generasi begini. Saya kira mungkin itu dulu ya Mas Ishak ya. Semoga ada kesempatan untuk dialog ya. Baik. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya tadi, luar biasa sekali ya, terutama untuk membangun dan menguatkan generasi kita, karena memang 20 tahun ke depan kita inilah yang umur 17, umur 15 sampai umur 25 yang akan memimpin negeri ini. Nah, generasi Z ya. Oke, silakan dulur yang ingin interaksi dengan beliau, silakan 081234939390. Baik, Ustazah, mengenai menguatkan generasi ini tadi, kita tadi memicu ya kalimat toleransi. Jadi kalimat toleransi terkadang memang cara pendekatan ini kan seorang orang tua misalkan ya, orang tua mendekati anaknya karena memang beberapa masalah itu tadi, masalah toleransi. Ustaz, ini ada yang nelpon, boleh diangkat kita sebelum masuk ke sana? Ya, karena waktunya terbatas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana Bu? Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alimah dari Indrarejo. Oke, monggo Bu. Monggo Bu.
untuk menguatkan pemahaman anak-anak, apa ada yang amalan yang untuk buat wiritan itu loh. Oh, nggih. Saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, sebenarnya kalau untuk memahamkan, jadi kalau pemahaman itu terbentuk dari sebuah proses berpikir, Mas Ishak ya, dan Dulur Victor. Proses berpikir itu adalah sebuah proses yang melibatkan ada 4 komponen di sana. Yang pertama, kalau misalnya saya mau memikirkan ini tuh apa sih, misalnya saya pegang HP atau saya pegang pulpen ya. Pertama adalah fakta yang hendak kita pikirkan dan hendak kita pahami. Yang kedua, fakta itu harus ditangkap oleh indera kita, penglihatan, pendengaran, perabaan dan seterusnya gitu kan ya. Yang kemudian oleh indera kita, karena dia adalah saraf sensoris, dia akan sampaikan itu ke pusat susunan saraf, yaitu ke dalam otak gitu ya. Nah, di dalam otak itulah kemudian terjadi sebuah proses penafsiran oleh informasi. Pemahaman. Nah, informasinya itu harus ada dulu. Kalau yang kayak gitu bentuknya itu namanya apel. Oh, rasanya kayak begini. Oh, itu namanya adalah anggur. Kayak begini ini adalah HP kan gitu kan ya. Jadi ada informasi yang diberikan. Kalau kemudian Homer kayak gitu, barangnya dia lihat minuman kayak begini, botolnya begini, rasanya mungkin bentuknya itu seperti ini, tampilan baunya kayak begini. Ini apa? Ini Homer. Homer itu apa hukumnya? Haram, karena ada informasi. Kalau kemudian bergaul dijak sama temennya, ayo kita tatoan, ayo kita tindian, ayo kita tawuran, misalnya begitu kan ya. Ada fakta. Ada yang boleh ditangkap oleh indera mereka kan begitu kan ya. Tapi kalau kemudian di dalam benak anak kita, dalam otak anak kita itu tidak ada informasi apapun tersimpan untuk menafsiri fakta tersebut, maka dia juga tidak akan bisa memiliki pemahaman yang benar kan begitu kan ya. Nah, jadi kalau kemudian mau memahamkan anak kita itu adalah faktor terpenting itu adalah adanya informasi yang dia miliki. Ini ilmu, ini sakofah gitu loh. Makanya tadi saya bilang, semakin komplit pemahaman yang dimiliki oleh anak kita, semakin banyak dia itu menuntut ilmu bagaimana menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan Allah. Fikih pergaulan dia tahu, fikih ibadah dia tahu, bagaimana kemudian hak dan kewajiban dia pada orang tuanya dengan temannya dan seterusnya. Semakin komplit, semakin dia akan tertunjuki amalnya gitu loh. Semakin dia memiliki pemahaman yang benar, yang pemahaman benar itu bisa mengikat amalnya, sehingga dia nggak perlu kesasar, nggak perlu pernah ngerasakan aborsi dulu baru ngerti bahwa ini ternyata salah ya pacaran kayak gini nih ya, nggak gitu. Nah, setelah rusak organ-organ tubuhnya baru paham bahwa ternyata narkoba itu adalah sesuatu yang merusak gitu, yang buruk. Nggak perlu. Kalau dia itu sudah paham ilmunya, sudah ngerti sakofanya, ya tentu dia akan menjadi anak yang kemudian memiliki pemahaman benar. Tinggal menguatkan bagaimana pemahaman itu dia gunakan untuk mengikat amalnya. Itu ada dengan taqarrub ilallah, ibadah yang kemudian semakin mendekatkan dia kepada Allah, sehingga dia merasa ringan sami'na wa ata'na itu. Nah, jadi justru itu harusnya sebenarnya itu ikhtiarnya gitu loh. Sementara kalau doa itu memang sesuatu yang wajib kita lakukan, tetapi itu bukan metode untuk membuat anak paham gitu loh ya. Jadi bedakan. Kalau ikhtiarnya ya tetap harus upaya untuk membuat dia paham, Tapi bahwa kemudian kita minta anak kita dimudahkan oleh Allah, dibukakan pintu hati dan pikirannya untuk memudahkan dia paham kebenaran-kebenaran ini, selalu dia dengar, mengikutinya, diberi kekuatan untuk mengamalkan apa yang kebenaran yang diberikan oleh Allah, itu silakan, itu bahkan mewajib gitu. Tapi jangan hanya membatasi ikhtiar itu dengan doa, salah. Musuh datang gitu ya, zaman kekhilafan akhir itu, ketika pemahaman Islam itu mulai runtuh gitu ya, mulai melemah, diserang musuh itu kemudian bukan kemudian menghadapi musuh itu, tetapi malah berdoa dan membaca kitab gitu loh. Membaca kitab itu bukan ikhtiarnya gitu ya. Jadi bedakan ya. Jadi tetap mau doa apa terserah, apa saja, amalan apa saja, semua ketaatan insya Allah akan kembali kepada kita dalam kebaikan. Jadi anak itu kalau dia itu semakin sering bangun malam, semakin sering membaca Al-Quran, itu semakin mencemerlangkan pikirannya pasti. Karena sebaliknya, kalau anak itu biasa nonton maksiat melalui matanya, pasti dia merasa berat untuk membaca Quran. Kalau dia itu sering begadang menghabiskan waktu itu untuk melakukan maksiat, pasti dia akan sulit untuk sholat gitu. Iya. Tergambar itu. Makanya jadi harus sebaliknya gitu. Bantu mereka untuk dekat kepada melakukan ibadah. Awal keterpaksaan itu akan membuat kebaikan, Dan di situ kita juga selalu sambungkan kepada Allah. Kita minta agar Allah mudahkan anak-anak kita gitu. Ya.
Baik, Masya Allah. Ini tadi ya Bu ya, memang usaha ikhtiar doa boleh dan juga ada ikhtiar secara lahiriah ya, usaha kasab itu tadi. Baik dulur efektor, karena keterbatasan waktu juga ya, ini luar biasa sekali kita ngajinya. Bahkan ini ada beberapa pesan dan penelpon yang belum saya jawab Ustazah karena memang keterbatasan waktu. Bisa disampaikan nanti mungkin kapan-kapan kita bahas ya. Kita akan bahas ya. Ini dari Bu Chandra dari Kahuripan Sidoarjo. Saya was-was terhadap perilaku remaja sekarang ini. Bagaimana mendidik anak walau berada di lingkungan yang buruk. Anak tetap istiqomah dalam ketaatannya. Mungkin besok kita bisa bahas ini saja, mendidik dalam lingkungan, karena memang yang membentuk karakter itu salah satunya adalah lingkungan. Nah, tapi itu tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Ya. Jadi bahwa pohon itu tuh kokoh itu dari akarnya. Akar itu adalah tauhid, itu akidah Islam, dan kemudian akan dikuatkan kalau dia punya pemahaman yang bagus terkait dengan tuntunan syariah ini. Dan yang lain-lain, lingkungan itu sesuatu yang dia butuhkan untuk membantu tumbuh kembangnya secara kondusif. Tetapi kalau dia itu kokoh, dia bahkan bisa mempengaruhi. Yang paling penting itu prinsip akidahnya, prinsip ketauhidannya, dan keterikatan dia pada syariah. Dan memang sangat dibutuhkan untuk menguatkan anak-anak kita itu ada suasana kondusif memang, yang di situ nggak ada maksiat, nggak ada. Dan itu adalah amal ma'ruf nahi munkar untuk menjaganya kalau di tengah masyarakat. Ya. Baik Ustazah. Ya, mohon maaf. Waktu juga ya. Ya. Silakan bisa ditutup Ustazah dengan... Baik. Terima kasih Dr. Victor. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang belum bisa tersampaikan dengan sempurna. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.